Pengalaman spiritual orang berbeda-beda, Pak. Ada orang yang sholat, dia pakai rasa. Orang khusus seperti Ali bin Abi Thalib, dieksekusi. Dia tidak rasa, Pak. Kalau dia rasa, pasti. Tapi karena rahasia yang bicara, maka tidak akan ada yang namanya orang sholat itu bisa khusyuk. Karena khusyuk itu ranahnya rahasia, bukan ranahnya rasa. Karena kalau rasa, dia pasti berhitung. Ternyata di rukun Yamani itu, disitulah tempatnya semua roh. Orang-orang yang meninggal, yang biasa kita lihat di Mekah. Kenapa Ustadz, waktu saya tawaf, saya temukan nenekku, mukanya sama. Nenek tak memang. Itu bisa ketemukan itu. Ya Allah, pertemukan saya dengan ibu saya, dengan bapak saya yang sudah wafat. Coba sholat hajat. Insya Allah, karena memang setelah diteliti oleh para ulama dalam kajian-kajian hadis tentang masalah rukun Yamani sampai Hajar Aswad, itu Nabi pernah menangis di situ. Di antara Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Ya, di tengah-tengah belahan Ka'bah itu jadi Ka'bun itu kan segi 4. Ya, antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, tengahnya itu Nabi berdoa di situ, sholat sunat 2 rakaat. Ya Allah, saya sholat di sini di depan Ka'bah, jadikanlah saya sholat seperti berada pada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa di Palestina. Yang supaya bisa kita ketemu Rasulullah SAW. Apalagi kalau dibaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyikal ummi al-habibul ali al-qadril azimi al-jahi. Kalau dibaca 10 kali itu sebelum tidur, insya Allah bisa ketemu Nabi Muhammad. Kalau kita menghitung Isa ibnu Maryam, itu sama juga 11 huruf. Jadi Isa ibnu Maryam itu diciptakan oleh Allah hanya dengan kalimat Qul huwallahu ahad. Kenapa Nabi Isa tidak punya ayah? Hanya cuma ayahnya itu kalau bisa disinonimkan dengan kata Qul huwallahu ahad. Makanya kalau ada orang berzikir kulhu, itu dibolehkan. La ilaha illa hu. Bilal bin Rabah itu zikirnya ahad, 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 ahad. Sampai pun beliau diletakkan batu di dadahnya, itu cuman beliau baca ahad, ahad, ahad. Ya. Muawiyah bin Muawiyah al-Hizani pada saat wafat di kota Madinah, itu sekitar 7.000 sampai 70.000 malaikat menyolatkan jenazahnya. Sampai-sampai Nabi Muhammad bertanya ke Jibril, kenapa suasana Madinah dalam keadaan mendung dan tidak turun hujan? Ternyata sayapnya malaikat itu menengadah kepada Allah, tidak mengizinkan ada satu matahari cahayanya itu menembus kota Madinah. Apa amalannya Muawiyah bin Muawiyah al-Hizani? Ternyata beliau mengamalkan surah Al-Ikhlas ini setiap waktu sholat. Dan dia jadikan surat Al-Ikhlas ini sebagai zikir. Ya. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu ingin melakukan satu ibadah, ada yang dalam Al-Quran juga bisa dijadikan zikir. Karena memang Al-Quran itu sendiri adalah amalia ibadah yang paling tertinggi di hadapan Allah setelah kita melaksanakan sholat. Jadi saya mengingatkan kepada jamaah supaya harus betul-betul dipahami ini surah Al-Ikhlas ini. Dalam ibadah kita menginginkan ada keikhlasan dan ketulusan. Karena di dalam puasa, dalam sholat, dalam apa saja kita akan memakai kalimat 2, rasa dan rahasia. Sekarang kalau ibadah puasa, Bapak sudah rasakan, jamaah sudah rasakan nyamannya rasa, bagaimana lapar itu. Tapi tahukah kita bagaimana rahasianya lapar? Kan kita tidak paham. Yang kita paham itu adalah lapar saja. Tapi itu namanya rasa. Rasa lapar. Tapi pernahkah kita tahu rahasianya lapar itu apa? Ya, ini satu. Yang kedua, yaitu kita tahu bahwa kita haus kalau puasa. Itu rasa. Rasa haus. Tapi tahukah kita bahwa apa rahasianya haus? Kita tidak pernah temukan itu. Ya, oleh sebab itu di dalam ibadah ada rasa dan ada rahasia. Rahasia itulah kata ikhlas. Ya, kalau kita sudah ikhlas, itu namanya rahasia. Ya, kalau rasa itu belum masuk ke ikhlas karena masih merasa lapar. Sekarang coba Bapak rasa,
bagaimana Ramadan ini berakhir dengan begitu cepat. Itu rasa itu, Pak. Tapi kalau rahasia, oh banyak orang yang dapat rahasia. Ramadan itu dengan momentum Al-Quran diturunkan, kemudian Lailatul Qadar, itu bagi kita sudah luar biasa, Pak. Nah, itu rasa. Jadi kalau orang Ramadan itu pakai rasa, berarti dia nikmati. Tapi kalau dia pakai rahasia, dampak sistemiknya ada setelah Ramadan. Jadi kalau ada orang seke permanen, gigili permanen, itu tandanya orang itu hanya sampai pada rasa. Tapi kalau dia tanya rahasianya ibadah puasa dengan lapar dan haus, maka dia akan selalu mengingat, ternyata di luar sana masih ada orang yang lapar dan haus. Itulah pentingnya kita melaksanakan ibadah itu, semuanya harus pakai rasa dan rahasia. Kita tidak bisa salahkan, pengalaman spiritual orang berbeda-beda, Pak. Ya, ada orang yang sholat dia pakai rasa. Kalau dia pakai rasa, maka dia cari masjid yang paling tercepat. Mana masjid yang paling tercepat taraweh, maka itu yang dia ikuti. Ya, sebenarnya 2 rakaat itu cukup dengan 200 ayat. Sebenarnya taraweh itu kan kalau Bapak lakukan dengan 200 ayat, tanya saja Pak Imam. Pak Imam dalam 1-2 rakaat itu berapa ayat? Kalau sahabat kan 200 ayat dalam 2 rakaat. Ya, jadi kalau 200 ayat berarti perpendek rakaatnya, perpanjang ayatnya. Ini terbalik. Sudah pendek rakaatnya, pendek juga ayatnya. Yang paling parah itu kalau terlalu panjang, itu dia sumpah masjidnya. Ini masjid pertama sekaligus saya terakhir sholat di sini. Saya pindah masjid yang lain. Begitu dia pindah di masjid yang lain, ternyata Pak Imam itu di rolling. Dia menuju ke sana, ya. Jadi Pak Imam yang tadi di masjid ini, dia pindah ke sana, Pak, karena di rolling. Ya. Ini karena dia pakai rasa. Coba dia pakai rahasia, ya. Dia pakai rahasia itu orang khusyuk. Orang khusyuk seperti Ali bin Abi Thalib dieksekusi. Dia tidak rasa, Pak. Kalau dia rasa pasti, tapi karena rahasia yang bicara, maka tidak akan ada yang namanya orang sholat itu bisa khusyuk. Karena khusyuk itu rananya rahasia, bukan rananya rasa. Karena kalau rasa dia pasti berhitung. Lama ini. Kita lihat Mu'az bin Jabal waktu jadi imam, itu surah Al-Baqarah dia baca, ditegur oleh Nabi. Makanya itu kalau orang sholat, Pak, itu imam lihat ke belakang, berapa pensiunan, ya, yang tua berapa, ya, yang pakai kursi berapa, ya. Oh ini ayatnya harus pendek ini. Tapi tadi Pak Imam panjang memang, ya, langsung. Memang surah ini paling disenangi oleh Nabi, yaitu surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Tapi saya curiga karena Ustadz belum muncul, jadi surahnya harus diperpanjang supaya ada kesempatan. Bayangkan itu, Pak. Kalau saya tinggal di Tanjung Bunga, ya, jadi ujung pukul ujung, ya. Tapi begitulah, itu ibadah, Pak. Jadi jangan serta-merta saya hafiz, penghafal Al-Quran, bisa murajaah, bisa di dalam sholat subuh dengan sholat isya. Tapi kalau sholat maghrib janganlah, Pak. Jangan sholat maghrib. Karena sholat maghrib itu banyak yang transit. Apalagi masjid ini termasuk masjid transit. Jadi insya Allah kita bisa lakukan itu. Jadi sebenarnya Muawiyah bin Muawiyah al-Hizani itu membaca surah Al-Ikhlas itu sudah menjadi zikir. Tidak ada satu sholatnya yang tidak baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi kalau nanti satu saat Bapak jadi member dengan surah ini, lanjutkan saja, Pak. Ya, atau bapak-bapak cuma yang dia hafal qul huwallahu ahad saja, lanjutkan, Pak. Ya, tapi jangan juga Bapak menjadikan Muawiyah bin Muawiyah al-Hizani. Muawiyah bin Muawiyah al-Hizani hafiz 30 juz Al-Quran, tapi beliau kalau sholat selalunya membaca surah Al-Ikhlas. Begitu beliau mati, 7.000 sampai 70.000 yang sholatkan jenazahnya. Sampai-sampai Nabi keheranan, bertanya Jibril, kenapa ini mendung? Ternyata sayapnya malaikat itu menebar sekaligus melebar, mendabling adanya cahaya matahari yang menembus kota Madinah, supaya mayat ini digusung dan dibawa ke kubur Baqi, itu tidak ada yang panas, teduh, luar biasa. Ya, coba kita lihat kemarin malam ke-23. Menurut Imam Al-Ghazali dan Abu Hasan Al-Asy'ari, kalau Ramadan itu diawali hari Sabtu, berarti malam Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-23 Ramadan. Coba Bapak lihat malam ke-23. Teduh kan? Ya. An-Nazir yang memulai puasa hari Jumat, maka dia dapat malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-27 bulan suci Ramadan. Ya.
Yang puasa hari Senin dan hari Kamis itu jatuhnya malam Lailatul Qadar pada malam ke-21 bulan suci Ramadan. Yang melaksanakan ibadah puasa pada hari Selasa itu jatuhnya pada malam ke-25 bulan suci Ramadan. Jadi masing-masing itu pengalaman spiritual ulama itu mendesain kalimat diawali bukan di malam ke-21, 23, 25, 27, tetapi setiap kita berhak untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Begini, itu rahmat Pak. Allah turunkan di 10 Ramadan terakhir. Jadi kita ini kayak runway pesawat. Ya, Bapak siapkan runway, pesawat apa yang mau landing, Bapak sudah siap. Ya, jadi umpamanya Bapak mau pakai helikopter, oh berarti runway-nya, ya helipadnya harus tepat pas di situ. Begitu juga runway-nya, ya mau landing pesawat itu bentuknya seperti apa. Sama umpamanya kalau ambil Bapak air, buka keran, kemudian Bapak mau siapkan untuk apa jenis airnya, ya tempat itu. Kalau kita pakai tempatnya dia seperti cangkir bisa, mau loyang bisa, mau ember bisa, itulah rahmat yang Allah curahkan. Kita tinggal memediasi lokasi dan tempat di mana kita mengambil rahmat itu. Jadi semua ini dapat Lailatul Qadar, tidak ada yang tidak dapat Lailatul Qadar. Cuma Lailatul Qadar ada yang bentuknya pesawat, ada yang DC, ada yang ini, jadi macam-macam semua. Ya, begitu juga kalau seperti air diumpamakan, dia cuma ada yang dapat cangkir, ada yang dapat ember, ada yang dapat ya, yaitu loyang besar seperti itu. Jadi begitulah cara Allah memberikan rahmat itu. Tanazzalu alaihimul malaika. Allah akan menurunkan para malaikat. Nah, kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, sampai-sampai para penghuni langit itu tidak ada yang tinggal, semuanya turun. Tanazzalul malaika. Allah menurunkan para malaikat. Jadi intinya ibadah itu cuma dua saja. Kau pakai rasa atau kau pakai rahasia. Kalau kita pakai rasa, capek mikir. Tapi kalau kita pakai rahasia, tidak akan pernah capek itu ibadah. Ya, jadi coba kita nikmati itu Pak. Ya, orang-orang khusyuk dulu, ya kalau para sahabat itu jangan ditanya kalau soal kehusyuannya. Itu Ibnu Abbas sampai menangis di depan Masjid Nabawi gara-gara masbuk. Ya, masbuk sholatnya. Jangankan bicara takbir, masbuk saya sholatnya itu gara-gara dia punya pertanian kebun korma. Kebun korma itu dia sempat dengarkan azan di Masjid Nabawi, tapi dia terlambat masbuk, menangis seperti anak-anak karena dia masbuk sholatnya. Kemudian penyebabnya apa? Pohon korma, karena pohon korma lagi dia urus ini, potong dahannya apa yang tua semua, itu yang menyebabkan dia terlambat. Semua pohon korma yang membuat dia terlambat, dia tebas semua habis. Dia potong semua, dia tebas habis. Ini pohon korma menghalangi saya untuk berjamaah di masjid gara-gara dia. Jadi kalau Bapak nanti tiba-tiba ada proyek atau ada kios, ada toko, kemudian terlambat Bapak, maka Bapak tutup saya itu toko semuanya. Karena dia menghambat. Itu kalau Bapak Ibu pakai Ibnu Abbas. Ya, coba bayangkan itu. Jadi orang pakai rahasia karena dia kalau cuma pakai rasa, oh iya, paham dia Allah ini seperti itu. Itu kan masing-masing orang punya pengalaman spiritual yang berbeda-beda Pak. Ya, orang kalau pakai rasa, pakai rahasia dalam ibadah, dia paham itu ibadah itu. Makanya coba Bapak lihat haji. Haji itu pasti ada rahasianya. Rahasianya haji. Coba kita lihat ya. Di Nabi Ibrahim mendoakan, ya Allah jadikanlah kota Mekah ini kota buah-buahan. Padahal tidak ada pertanian. Tidak ada pertanian di kota Mekah. Di Taif baru ada. Ya, ya itu di pertanian di Taif. Tapi doanya Nabi Ibrahim, jadikanlah kota Mekah kota buah-buahan. Semua buah-buahan itu ada pertanian. Masya Allah. Ya, pisangnya saja kalau kita lihat belum dimakan sudah kenyang. Besarnya begini pisang. Ya, bisa 3 orang yang makan, dipotong-potong. Ya. Tapi itu kita lihat Nabi Muhammad juga berdoa, ya Allah, waktu saat Nabi ada di Mina, Nabi berdoa, ya Allah, jangan ada 2 binatang yang mengganggu umatku dalam melaksanakan haji dan umroh. Apa itu? Lalat dengan nyamuk. Coba tanya saja orang yang pernah haji, dia pernah temukan lalat tidak? Tidak ada. Padahal secara hukum kausalitas sebab akibat, tidak mungkin jumlah populasi orang sekian juta tidak melahirkan sampah. Pasti melahirkan sampah Pak.
Nah, setiap identik sampah itu pasti ada lalat. Tapi coba tanya itu orang yang ke tanah suci, waktu dia di Arafah, Musdalifah, Mina, dia pernah temukan lalat? Enggak, enggak ada. Yang kedua, pernahkah orang dalam tenda pakai autan menghindari nyamuk? Ada enggak nyamuk selama dia berada di dalam tenda? Tidak ada. Jadi dua binatang ini yang didoakan Nabi, jangan ganggu umatku dalam melaksanakan ibadah haji. Jadi dua nabi ini menjadi kompetitor pada saat mereka berdoa untuk kota itu, karena dia tahu umat makin bertambah. Ya, kalau dia makin bertambah populasinya, berarti logikanya akan banyak orang, dan kalau banyak orang pasti melahirkan sampah, dan sampah itu pasti identik dengan lalat. Coba Bapak tanya-tanya saja orang yang pernah di Musdalifah, Mina, Arafah, pernah temukan lalat di sana enggak? Saya sendiri saja yang tahu hadis doanya Nabi ini, saya cari-cari lalat, enggak temukan lalat. Begitu masuk juga di tenda jamaah haji tahun lalu, ya itu luar biasa Pak. Tidak ada nyamuk sama lalat. Nyamuk mana ada jamaah bawa autan, mana ada yang bawa baygon, dia semprot dalam tenda. Tidak ada Pak. Tapi tidak ada nyamuk. Kenapa? Karena doanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau doa itu sebenarnya, kalau Bapak pakai doa, tidak usah Bapak bicara. Pakai rasa saja Pak. Pakai rahasia saja. Allah sudah tahu paketnya. Ya, sama coba kita lihat Andre Guruta, Keji Abdurrahman Ambodale. Kalau beliau baca, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu dia berhenti di situ. Semua curhat, kata-kata permohonan ada di situ. Begitu pas dia masuk wafil akhirati hasanah, disambung lagi doanya. Itu doa. Jadi sudah memakai rahasia. Tapi kalau orang yang pakai rasa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, selesai. Dan biasanya kalau terlalu panjang doa, orang tunggu di endingnya. Pasti Rabbana ini. Kalau sudah Rabbana berakhir nih. Ya, tunggu Rabbana masih banyak kata Rabbana hablana min azwajina, Rabbana la tu'akhizna in nasina. Kapan Rabbana atina ini? Kalau Rabbana atinya sudah dia baca berarti berakhir doa. Itu rasa. Pak Imam lamanya doanya Rabbana, umpamanya begitu. Tapi begitu dia masuk kata kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah, dia diam. Coba Bapak berpikir, kalau haji itu di mana itu baca Rabbana, mulai dari rukun Yamani sampai Hajarul Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ternyata di rukun Yamani itu disitulah tempatnya semua roh orang-orang yang meninggal yang biasa kita lihat di Mekah. Kenapa Ustadz, waktu saya tawaf saya temukan nenekku mukanya sama nenek tak memang. Ya. Kenapa saya temukan anak saya di tawaf ketiga kayaknya seperti anak saya? Memang karena dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad itu disitulah tempat roh yang Allah kasih bagi orang-orang yang melaksanakan haji dengan umroh. Bahkan banyak itu ibu-ibu yang pernah miskram, itu bayinya dia lihat semua di situ. Itu yang paling banyak menemukan bayi itu ibu-ibu yang miskram. Banyak itu ditemukan. Ya, pengalaman spiritualnya ibu-ibu itu biasa, Ustadz kenapa ada bayi dari belakang? Saya bilang Anata itu yang pernah miskram. Dia mau menampakkan dirinya untuk diberitahu bahwa saya ini bagian dari Anata. Jadi kalau disebut nanti berapa Anata? 3. Ya, kenapa cuma 2? Iya, saya miskram 1 kali. Padahal anak itu sudah menunggu di surga. Ya, karena satu pemimpinnya semua bayi dan anak kecil kalau wafat itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Jadi semua bapak-bapaknya bayi itu semua Nabi Ibrahim yang pimpin. Ya, jadi kalau ibu mau temukan kita punya anak yang pernah miskram sekian bulan, ya di atas 4 bulan, 10 hari, kenapa kesian mana ini anak baru masih orok, ya kayak begitu, itu bisa ketemukan itu. Ya Allah pertemukan saya dengan ibu saya, dengan bapak saya yang sudah wafat. Ya, coba sholat hajat. Insya Allah, karena memang setelah diteliti oleh para ulama dalam kajian-kajian hadis tentang masalah rukun Yamani sampai Hajar Aswad,
itu Nabi pernah menangis di situ, di antara Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Ya, di tengah-tengah belahan Ka'bah itu jadi Ka'bun itu kan segi empat. Ya, antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, tengahnya itu Nabi berdoa di situ, sholat sunat 2 rakaat. Ya Allah, saya sholat di sini di depan Ka'bah, jadikanlah saya sholat seperti berada pada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa di Palestina. Ya, jadi orang yang sholat di situ itu Pak, kalau ada yang bisa sholat di situ, di antara Hajar Aswad sama Rukun Yamani, dia berarti sholat di 3 masjid. Mudah-mudahan Bapak bisa amalkan ini, karena pengalaman spiritual orang ya beda-beda. Itu biasanya kalau dia sudah sholat di situ 2 rakaat, pasti baca kitab atau pernah dengar ceramah ini Bapak ini. Ya, dan tidak terlalu jauh di situ, namanya Imadul Ahmar, pas ratanya tengah begini, belahan antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani, ambil tengahnya, coba lurus itu, coba lurus, lihat itu tiang di situ, mulai dari bawah sampai atas itu bertulisan Quran. Itu namanya Imadul Ahmar. Imadul Ahmar itu tiang yang warna merah. Kenapa? Karena Masjidil Haram itu pernah mau rubuh karena faktor usia, tapi dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW, akhirnya naik kembali masjid itu. Nah, itu namanya Imadul Ahmar. Jadi kalau ada jamaah yang tanya, Ustadz di mana tiang merah Ustadz? Berarti ini pernah dengar ceramah atau pernah baca kitab. Ya, itu biasanya. Jadi kita antar. Biasa-biasa yang suka tanya begitu, yang caleg, mau jadi bupati, mau jadi gubernur, ya itu. Biasanya pejabat-pejabat. Jadi ini saya meminta kepada jamaah, kita dalam amalia ibadah, terutama akhir ini sudah pasti ya, kita besok Lebaran, sudah pasti itu. Karena sudah pengumuman. Sebenarnya menteri kita ini mau kepingin supaya tidak ada perbedaan. Kalau cuman beda sedikit. Kalau saya dari awal saya sudah lihat bahasa tubuh beliau. Beliau ini orang yang off the record luar biasa, dan karirnya luar biasa. Bukan karir kebumian, tapi karir kelangitan saja hebatnya. 1, sekian miliar lah gaji beliau tidak ambil. Imam Masjidil Haram, Masjid Istiqlal saja gajinya beliau tidak ambil. Bahkan ada beberapa komisaris beliau di beberapa perusahaan beliau tidak ambil. Kalau dihitung semua termasuk gaji guru besarnya, ya itu beliau tidak ambil. Jadi kalau dihitung-hitung ya 1,2 sampai 1,4 miliar lah gajinya, itu beliau tidak ambil. Itu kalau sudah pakai rahasia Pak. Jadi untuk apa? Jadi Bapak belajar hidup itu pakai rahasia, jangan pakai rasa. Kalau rasa capek ini belajar, capek ini kerja, masa tidak ada penghargaan, paling tidak THRK, CODK atau ATMK, itu kan 3 huruf ini yang fenomenal sekarang ini. Ya, bagi Bapak dan Ibu, adakah? Ya itu, setiap buka WA tanya THR, mana THR? Ini 3 huruf ini yang membuat orang ya, yang kelepak-kelepak sekarang ini. Survei itu memang tinggi sekali di kalimat itu ya. Ini sekarang kalau kita lihat Bapak Ibu, makin hari, coba saya ceramah di Timika, ceramah di Asmat, kemudian ceramah di Kendari, ceramah di Bukit Soeharto. Itu semua kalau saya lihat memang tidak ada satu tempat yang saya buka puasa pasti ada jalan koteknya. Ya, saya bingung ini, kenapa ini orang juga di Asmat ada jalan kote, ya, cuma jalan koteknya beda-beda, ya. Jadi memang ini khas ini. Tapi waktu 10 terakhir Ramadan, ya klasmen sementara, ya sudah menurun itu jalan kote, diganti dan disalib oleh yaitu pisang hijau. Tapi 10 hari pertama itu luar biasa, ya luar biasa. Cuma ini yang jadi masalah ini, yang tukang atur kue buka puasa sering juga sembunyikan kue, mana kue yang enak, nah selamatkan. Ya, mudah-mudahan tidak ada itu. Banyak tukang atur kue yang kasih buka puasa, kadang-kadang dia selektif juga, mana kue enak dia selamatkan. Nah, begitu juga kalau jalan kote, mana yang kecil itu yang dia kasih orang. Kalau yang agak gemuk kan mahal itu kan, yang agak gemuk, ya. Ya biasa, kadang-kadang saya buka puasa sama adik saya di Blok I, saya lihat ini kok jalan kotenya, dia bilang ada di sini Kak, itu bagus jalan kotenya sebelah sini, itu mahal itu memang. Saya bilang oh iya, memang kentara dari penampakannya jalan kote, makanya yang tukang atur kue dia tahu jalan kote yang mahal dengan yang murah, makanya dia selamatkan memang yang mahal, ya untuk dirinya, ya bahkan dia bawa pulang lagi. Padahal itu hak orang, kasihan untuk diselesaikan di masjid, tapi masih ada bawa juga untuk keluarganya
padahal itu amanah. Mudah-mudahan tidak ada di sini, tidak ada. Sudah mau selesai mi Ramadan, selesai mi buka puasa sebentar setelah akhir nih. Nanti Bapak rasakan bagaimana rahasia puasa itu, Pak. Nanti sebentar pada saat takbir itu Bapak akan meneteskan air mata karena Bapak pakai rahasia. Capek ma ya Allah, Al-Qur'an ku kejar sampai 30 juz. Saya khatamkan Al-Qur'an. Sampai hari ini masih ada orang yang sempat tadi malam juga driver saya itu tanya bilang, "Ustadz, baru 26 juz kah ini Ustadz? Bagaimana ini Ustadz? Baru 26 juz saya, nah besok milih puasa." Jangan kau, sebentar saya sendiri bawa mobil. Tidak usah kau bawa mobil. Ya, tapi mau kau selesai itu 4 juz. Ya, itu karena dia pakai rahasia, Pak. Kalau dia pakai rasa, dia tidak merasa, orang itu kalau dia sudah pakai rahasia Quran, maka dia kejar bagaimana bisa khatam. Itu Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal, itu dalam 1 bulan Ramadan, itu 30 sampai 35 kali khatamkan Quran. Bahkan tembus sampai 40 kali. Itu Ahmad bin Hambal. Tapi tergeser oleh Fatimah Az-Zahra. Itu Fatimah Az-Zahra, perempuan itu, anaknya Nabi Muhammad SAW, yang copy paste mulai dari kakinya sampai kepalanya sama dengan Nabi Muhammad. Tidak ada bedanya itu Nabi Muhammad dengan Fatimah Az-Zahra. Makanya beliau sayang sekali itu. Kalau Zainab itu tangannya Nabi. Di tangannya Nabi ini itu mirip tangannya anaknya perempuan yang pertama, namanya Zainab. Kalau badan, face, muka sedikit itu sama dengan Rugayah sama Ummu Kalsum. Tapi kalau Fatimah Az-Zahra itu copy paste. Tidak ada bedanya. Sama. Sampai-sampai Nabi ngomong begini, andaikan ada perempuan bisa jadi Nabi, saya usulkan kau, anakku Fatimah, kau jadi Nabi. Ibu bapak tahu berapa khatam Quran selama bulan suci Ramadan? Ada riwayat yang menjelaskan tembus di 60 kali sampai 80 kali. Coba. Selama bulan Ramadan. Kapan dia ceritain orang? Tidak pernah. Karena Quran terus yang keluar dari mulutnya. Yang lebih hebat itu Aisyah. Aisyah itu masuk surga bukan karena intelijensia. Kan Nabi punya istri itu ada yang memang kecerdasannya. Khadijah cerdas. Kemudian Aisyah itu cerdas. Karena semua hadis-hadis yang diriwayatkan tentang masalah fikih perempuan, bagaimana haid, bagaimana nifas, bagaimana perempuan kalau dimarahi sama suaminya, bagaimana bersikap, itu Aisyah yang banyak meriwayatkan hadis. Makanya beliau termasuk al-mu'siruna fil hadis. Ya. Tapi kita tahu itu Aisyah masuk surga satu saja, Ibu. Jadi setiap Nabi tidur itu di malam hari, itu Nabi didekatin oleh Aisyah untuk menghirup napasnya Nabi. Jadi Nabi itu kalau tidur, napasnya keluar dari hidung dengan mulut, itu selalu dicium oleh istrinya Aisyah. Dan itu harumnya luar biasa, seperti minyak kasturi. Makanya itu ibu-ibu kalau mau masuk surga, ya, kalau ibu-ibu mau masuk surga kan, tunggu suami tak tidur, baru hirup napasnya, ya, yang keluar dari mulut dengan hidung. Dua kemungkinan, pingsan atau nah itu. Jadi bahagia itu sederhana sebenarnya. Tidak perlu harus dengan seperti apa. Jadi dalam hidup ini Pak, ibadah ini harus ada rasa, harus ada rahasia. Kalau Bapak tidak temukan rahasia, Bapak berada pada segmen yaitu pengguguran kewajiban. Begitu gugur selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum, Allahumma antas salam wa minkas salam, lantas jalan, selesai. Tapi kalau Bapak punya rahasia, insya Allah, oh ini doa, oh ini, oh ini, Allah kasih itu. Makin hari Allah buka itu hijab. Sama Rasulullah ajarkan kita. Kenapa selalu kalau kita ucapkan salam sama Nabi, assalamu alaika? Kenapa kalau kita sama-sama assalamualaikum? Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam. Tapi kenapa Nabi Muhammad assalamu alaika? Alaika itu memberikan muhadasah, mujadalah. Artinya kita berdiskusi, kita berhadapan. Tapi kenapa ada orang tidak bisa mimpi Nabi? Kenapa tidak bisa lihat Nabi? Karena hijab. Rahasianya dia tidak temukan. Ya, sebenarnya umur 39, 40 tahun itu harus sudah mimpi Nabi Muhammad SAW. Ya. Bapak kalau baca doa ini, insya Allah itu pengalaman spiritual masing-masing. Kita bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-duri azhar wal yakuti ahmar wan nur azhar wasirillahi akbar. 15 kali baca sebelum tidur, kita pasti mimpi Nabi Muhammad SAW.
Tapi coba Bapak tanya sama selama ini Bapak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, saya bersaksi Allah tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul. Kapan kau saksikan itu Nabi Muta Muhammad face mukanya beliau sendiri. Nah Nabi itu paling sayang sama umatnya. Masa kita tidak bisa ketemu? Sulit kita mau ketemu karena hijab tak terlalu banyak. Ya, hijab itu apa? Halangan itu. Benci orang. Di dalam masjid masih ada kelompok. Nah, kalau ada dia tidak mau datang. Kalau tidak ada dia tidak mau datang. Biasa begitu. Udah hilangkan aja kayak begitu. Jangan supaya bisa kita ketemu Rasulullah SAW. Ya, apalagi kalau dibaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyikal ummi al habibul ali al qadril azimi al jahi. Kalau dibaca 10 kali itu sebelum tidur, insya Allah bisa ketemu Nabi Muhammad. Jadi banyak bacaan-bacaan yang bisa bertemu berdasarkan. Coba Bapak kalau masuk di Raudah makam Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habiballah. Bapak tahu enggak kalau kata Assalamualaikum itu kita berhadapan, tapi kenapa begitu mereka enggak bisa lihat? Itu anak saya Pak, namanya anak pertama saya Fatimah Az-Zahra, anak kedua saya Aisyah Humairah. Kenapa saya kasih nama itu? Karena menggaransi dari keluarga Nabi. Kalau dikasih nama Fatimah, ya Rasulullah, saya kasih nama anakku anakmu. Maka bertemulah, kasih ketemu anak saya dengan dirimu, ya Rasulullah. Karena saya ambil nama ini dari anakmu. Pak Wali Kota saja, Aco, ada namanya Aco Community. Semua nama Aco, masuk semua di situ. Apalagi nama Fatimah. Ini saya lihat banyak ini keluarga-keluarga Islam, tidak ada keluarga Nabi yang dikasih nama. Anak lahir hari Sabtu, Suptiati, lahir hari Minggu, Mingguati. Apa hubungannya? Ada lagi dia kasih nama. Ini dikasih ini 4 perempuan, Zainab. Allah sendiri yang kasih nama, Allah yang akikah. Itu Allah yang kasih nama, itu Zainab, anak pertama perempuannya Nabi. Ada 2 itu dikasih nama oleh Allah di langit. Yang pertama Zainab, yang kedua Yahya, anaknya Nabi Zakaria. Yang sudah menopause istrinya, expire me, oversize. Ya sudah turun mesin, tapi menurut akal sehat tidak akan lagi bisa melahirkan. Ternyata lahir dengan kekuasaan Allah, maka anak itu oleh Allah kasih nama Yahya. Itulah Nabi Yahya dari anak Zakaria. Rabbi la tazar Allah. Allah Akbar, ini kenapa larinya ke Nabi Nuh? Ya. Rabbi habli minas solihin, doanya Nabi Ibrahim. Allah Akbar, saya lupa lagi. Itu salah satu di antaranya doanya Nabi Zakaria. Ya. Fardan wa anta khairul warisin. Nah itu doa itu Pak. Ya. Jadi jangan kau biarkan kami sendiri kecuali ada pewaris kepada Nabi. Itu. Dan 2 Nabi ini tidak menikah ya. Yahya sama Isa. Isa itu tidak menikah. Karena kalau dia menikah baru dia punya anak, pasti dia tanya, mana kakekku? Karena ibunya ada, tapi suaminya tidak ada, suaminya Maryam tidak ada. Kalau dia menikah nanti lantas punya anak, baru anaknya tanya, mana kakekku? Nah, sampai begitu skenarionya Tuhan. Saya baca-baca baik-baik, iya ya, betul juga sih. Kenapa Nabi Isa ini tidak menikah? Dan kalau Nabi Isa menikah, lantas turun di Menara Putih nanti pada akhir zaman, di mana ini istrinya? Nah dia ada di langit. Jadi sampai ke situ pikiran saya tuh berpikir. Begitu saya di Damaskus lihat itu masjid Menara Putih, Allahu Akbar. Di mana nanti istrinya? Di mana anaknya? Nah persoalannya nanti dia tahu neneknya, yaitu Maryam, tapi kakeknya. Jadi Allah itu atur skenario ini semua. Ya. Coba. Jadi mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Saya kira ini saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah jaga kita dalam iman dan ketakwaan, diistiqamahkan ya. Iman ini kan tidak berubah portabnya Pak. Maghrib tetap 3, SOP-nya tidak berubah ini. Yang berubah itu adalah rahasia tak. Masa Bapak tidak paham kalau ruku kenapa harus pegang lutut dan kenapa harus tempurung yang ditutup? Karena itu setan di dalamnya.
tempatnya setan, tutup, jangan sampai dia keluar. Kenapa harus sujud? Kenapa harus ini takbir? Kenapa harus begini? Itu pendewasaan ibadah yang disebut dengan rahasia ibadah. Kalau sudah kita temukan itu rahasia, enak sekali kita sholat, Pak. Betul. Ya Allahu Akbar. Ya, karena kita tidak perlu kejar tayang. Biar juga orang di masbuk di belakang, tidak apa-apa, karena dia kejar itu adalah bagaimana mediasi ini bisa tembus kepada Tuhan, gitu. Itu kalau dia paham. Makanya banyak itu tadribat, latihan-latihan kehusuan. Ya ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, Allahumma subhanaka wa bihamdika, Allahumma uhibbulika fi dunya walika fil akhirah. Baca kul a'udzu birabbin nas, ulangi minal jinnati wan nas. Baca kitab Al-Azkar An-Nawawi. Itu seperti itu. Saya kira ini saja, ya. Saya pribadi dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Boleh jadi tahun depan saya masih ada. Mungkin bapak-bapak yang tidak ada, ibu-ibu yang tidak ada, kita tidak tahu, Pak. Karena mati itu misterius, ya. Ya. Coba boleh jadi saya dengan Pak Imam masih ada, mungkin bapak ibu yang sudah tidak ada, kita tidak tahu. Ya. Kita ini tinggal menunggu rolling saja, ya. Sudah. Ya, karena umatnya Nabi itu antara 60 baina sittina wasabin. Wa in zada qalla alai. Kalau dia panjang, kalau dia bertambah itu sedikit ji. Itu kloter-kloter terakhir. Makanya kalau Bapak sudah 70 ke atas, sudah itu kloter terakhir yang mau dihabiskan semua. Ya. Mau dia apa? Memang begitulah sunnatullah. Pasti akan ada berakhir, ya. Saya kira ini saja Ibu Bapak. Silakan ada mau tanya jawab, silakan. Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat Pak Ustaz. Ya. Ketika orang meninggal, itu tangannya seperti orang sholat Pak. Ya. Apa rahasia baru itu Pak? Ya, kalau Imam Syafi'i begini, Imam Ahmad begini, ya, Imam Malik begini, Imam Ahmad begini. Jadi kita karena Imam Syafi'i begini, yang tidak boleh itu begini, dan ini dilarang Nabi. Makanya jangan sering begini. Ya, apalagi kalau begini. Dan dilarang Nabi itu. Bapak pernah lihat orang non Muslim meninggal begini tangannya? Kalau kita begini karena Imam Syafi'i, ya. Tapi kalau Bapak ke Imam Malik di Maroko, Allahu Akbar, begini, baru dia tidak melihat ke bawah. Jadi kalau kita Imam Syafi'i sholat melihatnya ke tempat sujud. Kalau Imam Malik dia menatap ke depan begini. Makanya di bagian depan tidak boleh ada tulisan-tulisan. Semua masjid di Maroko itu tidak ada tulisan-tulisan. Ya, karena dia sholatnya begini, fawalli wajhaka syatral masjid. Wajah tak kelihatan terus begini. Kalau kita Imam Syafi'i ke bawah, itu bedanya. Jadi kalau orang sholat begini, maka dia akan mati juga begini. Kalau Syafi'i, kalau dia lurus begini, berarti dari Maroko, lurus. Imam Malik, ya, sama tadi Pak Imam nanti internal itu, ya. Jadi faina taqdi wala yuqda alai itu tidak perlu dibesarkan, karena kalau dibesarkan orang amin di belakang itu dua pribadi. Jadi dihilangkan, dibaca tapi agak diam. Nanti wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi walhamdulillah rabbil alamin. Jadi begitu Pak. Bapak begini saja. Kalau Bapak begini nanti timbul pertanyaan. Saya pernah dapat ada mayat itu dikirim dari Maroko kalau tidak salah. Ya, Maroko. Karena dia kerja di kedutaan. Dia keluar dari kedutaan ditabrak. Mayatnya dibawa di Ari Prates ini. Jadi waktu dipetikan, itu semua keluarga bilang, Ustadz, kalau bisa dibuka ini petinya. Saya bilang, kenapa? Itu tangannya tidak terlipat begini. Saya bilang, jangan, biar. Karena itu mazhabnya dia beda di sana, dia sholat. Ya, jadi lurus tangannya, Allahu Akbar, lurus. Ya. Nah, jadi mau dilipat tangannya begini. Saya bilang, jangan, dibongkar lagi nanti kesian anunya. Sudah, biar saja tangannya begitu. DBI tidak terlipat tangannya. Ya kita mazhab Syafi'i di Indonesia begini, Asia Tenggara. Tapi kalau dia di Maroko tidak lurus. Ya.
Nah, itu salah satu Pak. Jadi Bapak mau ambil mazhab mana silakan. Kan tidak apa-apa lintas mazhab. Ini banyak di kalangan orang-orang tertentu yang merasa bahwa mazhab itu adalah lawannya. Mana lebih tinggi, Nabi atau mazhab? Ah, ini sudah tidak paham ini. Ya, mazhab itu representasi dari Nabi. Jadi representasi dari Nabi. Kalau mau lihat bagaimana ini 5 mazhab, mulai Malik, Abu Hanifah, kemudian Ahmad, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal dengan Az-Zahiri, maka kita lihat semua potretnya ada di 4 dan 5 mazhab ini. Ya, sudah cukup. Kita dapat kemudahan untuk bisa mensimpulkan dan memilah mana yang bisa kita ikuti. Ya, seperti itu. Silakan, apa Pak Haji? Pak Imam kenapa baca doa? Iya. Ada berhenti di dalam doa ya Pak Ustaz. Macam bunga yang Pak Ustaz bilang, kalau Imam mulai itu ada berhenti. Baca apa ini? Itu. Jadi kedua. Itu semua imam kata imam Syufi, kita yang mana sebenarnya yang kita harus ambil apakah Syufi apa kebenaran itu? Jadi apakah kebenarannya yang sama semua? Artinya tidak bertentangan dengan yang Islam. Karena saya biasa di masjid itu apa di hati itu sholatnya seperti burung cepat sekali. Apakah memang iman dari mana itu Ustaz? Ajaran dari mana itu? Kenapa tempat agama tidak menjaga itu Ustaz? Karena kalau orang melihat secara umum itu berbau-bau kaki. Kenapa tempat agama tidak mencegah masalah itu seperti burung begini? Yang mengatakan itu dari mana itu? Iya, tugasnya Ustaz. Iya, cocok. Iya, makasih. Jadi Pak Imam kita tanya langsung Pak Imam. Jangan tanya sama saya. Tapi karena Pak Imam yang jadi rujukan, saya mau tanya. Artinya Pak Imam kita tanya langsung kenapa dia diam. Ya, karena ada itu. Salah satu di antaranya, jadi kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, di hasanah kita berhenti. Apa proposal ta, apa minta ta, jangan langsung dibaca. Ya, wa fil akhirati hasanah itu tapi kan kita tidak tahu apa niatnya. Tapi kalau Bapak berdoa sendiri baru, tapi kalau berdoa berjamaah itu Pak, itu paket, itu SOP-nya harus huruf na semua. Allahumma inna nas'aluka. Bapak amin saja. Dan tidak mungkin Pak Imam diselewengkan doanya karena tidak ada doa politik. Pak Imam kan bukan orang partai. Ya, jadi dia doa saja. Ya, cuman tadi memang di kunut sebaiknya jangan dikeraskan fa inna taqdi wa la yuqda alai fa innahu la yazalu ma'arik tabarak rabbana wa ta'ala. Nanti kalau orang amin itu doa kembali pada pribadi masing-masing, ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alai fa innahu la yazalu ma'arik tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu maka nastaghfiruka itu harus astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau dia jadi imam nastaghfiruka wa atubu ilaik. Baru nanti wassallallahu ala sayyidina Muhammad seterusnya. Itu sebaiknya itu bagus kalau umpamanya doanya untuk umum enggak apa-apa Pak. Jadi Islam ini begini Pak, jangan kasih susah. Cuma mungkin pemahamannya yang berbeda. Yang penting jangan kasih salah-salah orang. Sama biasa kadang-kadang ada saudara-saudara kita bilang bid'ah. Bid'ah itu bukan bahasa hukum. Yang hukum itu wajib, kedua haram, yang ketiga mubah, makruh. Kemudian yang terakhir bisa kita sebut kalimat-kalimat yang sudah sekarang ini seperti dalil. Dalil itu kan sudah 3, bukan dalil nakli dengan dalil akli, sudah dalil yaitu empirik. Empirik itu nyata, dilihat apakah benar seperti itu, mana referensinya, mana literaturnya, seperti itulah, ya. Kemudian yang kedua, ya masalah perbedaan Pak. Enggak. Kalau mazhab ini tidak ada yang berbeda karena berguru dan murid bersanad dia langsung ke Rasulullah. Seperti contoh Malik. Malik itu anak Malik, ya, itu anak dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ring satunya Nabi Muhammad, yang tahu sandalnya Nabi, yang tahu domba untahnya Nabi, itu Anas bin Malik. Nah, anaknya namanya Malik bin Anas, itu ahli Madinah. Jadi dia bersanad ilmunya dan mazhabnya.
Nah, begitu juga kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik, ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal dan Abu Hanifah itu juga berguru ke Syafi'i. Makanya saya biasa tanya orang biasa jamaah kalau kajian, mana yang lebih dekat sama Nabi? Imam Bukhari atau Imam Syafi'i? Maka orang jawab Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i. Yang kasih belajar hadis itu semuanya dari Imam Bukhari, itu Imam Syafi'i. Tapi karena selalu disebut dalam hadis rawahu Bukhari, orang pikir ini dekat dengan Nabi. Oh enggak, jauh sekali perbedaannya, hampir 200 tahun. Ya, perbedaannya, Pak. Ya, jadi kayak begitu. Jadi kalau ada perbedaan begitu, enggak keluar itu, Pak. Paling persoalan-persoalan yang sunat saja, ya, kayak begitu. Itu biasa. Oh, Ustadz ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Enggak apa-apa, Pak. Yang kita persoalkan yang tidak sholat. Ya, ya, yang namanya Ali tapi perbuatannya Alex. Itu yang kita mau persoalkan. Tapi kalau masih portab SOP sholat, enggak. Ya, paling sunat-sunat saja yang berubah. Iya. Kan saya yang seperti Ustadz ini kan amal ma'ruf saja, kan fungsinya cuma amal ma'ruf dengan nahi mungkar. Seperti kalau Habib Rizik itu dia nahi mungkar. Jadi jangan salahkan orang, tahu. Oh, ada Ustadz tidak boleh agama dibawa. Oh, enggak bisa. Ustadz itu dua, amal ma'ruf, nahi mungkar. Yang Habib Rizik ini ambil porsi nahi mungkar, langsung berisiko terhadap dirinya dan keluarganya. Tapi kalau kita ini Ustadz amal ma'ruf, mengikut ma'ruf amin. Ya. Ya gitu aja. Orang-orang yang tulus ikhlas dalam jihad kayak begitu, nggak usah kita pertanyakan, Pak, karena sudah pakai rahasia mereka. Ya, kita sendiri lihat, kenapa ini masih ada orang yang ditembak sasarannya ke sini lari ke samping? Ternyata bukan cerita. Ya, jadi itu terjadi. Ya, jadi betul-betul ada orang begitu, Pak. Ya, dia nahi mungkar. Orang itu dia nahi mungkar. Jadi dia berdakwah nahi mungkar. Seperti ini saya lagi buat konten itu untuk Al-Herat, karena saya alumnus Pondok Pesantren Al-Herat di Palu. Itu luar biasa sekarang itu. Kita buat konten untuk menangkal itu sekaligus menyampaikan itu. Saya tadi malam buat cuma HP-nya lagi bermasalah. Ya saya bilang janganlah dulu. Biar. Tapi saya terus terang itu mengutuk keras itu. Kalau ya, saya malah tadi malam sudah mau rapat untuk unjuk rasa masuk ke DPRD. Tapi saya pikir-pikir lagi bulan Ramadan, nanti kalau orang macet apa terganggu, sudahlah kita bantu doa aja. Ya kayak begitu. Begitu, Pak. Ya. Jadi tidak ada yang berbeda, yang pemahamannya saja. Iya, gitu, Pak. Silakan. Oh ya. Mengenai ibadah, melaksanakan ibadah menuju tingkat kerahasiaan ini, Ustaz. Ini kita menggunakan akal atau kita menggunakan keyakinan untuk menuju ke situ, Ustaz? Ada dua-duanya, Ustaz. Karena terus terang saya sendiri juga mengalami, misalnya saya mengeluarkan zakat saya, zakat harta, kadang muncul itu. Kalau menggunakan akal, dia memperkurang. Tapi kalau menggunakan tingkat keyakinan bahwa kita akan mendapatkan yang lebih besar, baik di masa yang akan datang maupun yang nanti kita nikmati di akhirat, akhirnya betul juga kan? Nah ini kadang memang akal ini yang selalu menghijab kita untuk melakukan sesuatu. Mau menjelaskan, Ustaz? Iya. Jadi begini, itu kan kalau kita mengeluarkan zakat, kan dua, zakat fitrah dengan zakat harta. Kalau fitrah itu kan sudah distandarisasi. Contoh, dia 4 waktu, ada mubah. Mubah itu boleh mulai awal Ramadan sampai malam ke-29. Sebentar malam takbiran itu sudah wajib. Jadi ada anak bayi yang dilahirkan sebentar malam, mulai habis maghrib, tengah malam kah dia dilahirkan, atau barangkali habis isya kah, dia sudah masuk, dia mengeluarkan saja suara oe. Sebagai manusia yang hidup, lantas seketika meninggal, maka wajib zakat bagi dia, karena dia lahir di waktu wajibnya zakat. Ya, yang kedua, yang ketiga, kalau orang pergi sholat Idul Fitri baru dia keluarkan zakat fitrahnya, itu makruh. Ya, habis khatib turun dari mimbar baru dia keluarkan zakat, haram. Kenapa? Karena orang itu orang miskin, logistiknya harus dibagi memang. Dia mau masak burasa.
Karena kenapa? Karena sholat Idul Fitri itu makan dulu baru sholat. Jadi khatibnya itu memang harus panjang ceramahnya, disunahkan. Jadi tidak usah bapak batu-batu di belakang. Maksudnya protes, kenapa panjang sekali khatibnya, khutbahnya. Memang dianjurkan panjang, karena orang sudah makan semua. Yang tidak boleh panjang itu khutbah, kalau khutbah Idul Adha. Karena pulang dari sholat baru makan. Ya, jadi untuk dimakan sama anak yatim piatu, fakir miskin, cepat di bagian amil zakat itu distribusikan cepat. Ya, usahakan sebelum sampai sholat subuh supaya dia masih ada kesempatan untuk masak burasanya. Ya, gitu Pak. Nah, kemudian kalau mau dilihat dari sisi rahasianya, memang setiap kita mau mengeluarkan itu ada setan di tangan kita yang mau supaya jadi berat untuk keluarkan. Karena persoalan zakat itu persoalan iman Pak. Makanya waktu di zaman Nabi yang jadi amil zakat itu Umar bin Khattab, dipakaikan orang yang memang tidak huha-huha. Kau mau keluarkan zakat, terus min amwalihim sadaqah. Sini kau punya zakat, kau mau kasih keluar tidak? Kalau tidak kasih keluar, kau meledak itu rumahmu meledak. Jadi begitu cara Umar. Ya, jadi Umar itu sampai dia menghitung langkah kakinya 7 kali. Ya, dia kasih tahu sama Nabi, ya Rasulullah, saya ini ketua amil zakat. Ini orang agak seke sekali, seke permanen kayaknya. Ya, dia tidak mau keluarkan zakat. Jadi Umar datangi, kau tidak keluarkan zakat, meledak itu rumahmu. Sebelum kau dibakar di api neraka, kau sudah dibakar memang di sini. Tapi dia berhitung 7 langkah. Ya dikasih, ya kata Nabi, ya lampu hijau lah untuk kau karena kau ketua amil zakat. Dia pergi datangi orang kaya, mau sampaikan. Ini rekomendasi Nabi Muhammad, bahwa kalau 7 langkah kaki saya kau tidak kasih meledak rumahmu. Nah, makanya dia hitung di langkah yang ke-6 dia masih baku tawar di situ mau 7. Nah, biasanya saya sisip di situ ada ya 6,1, 6,2, 6,3. Nanti pas 7, begitu pas 7 langkah langsung meledak rumahnya. Dan begitu meledak rumahnya terbakar, yang punya rumah ini keluar dengan pakaian dalam. Apa kata Umar? Sawaun kamakan. Bagaimana Anda dilahirkan, begitu juga Anda akan dimatikan. Tidak ada yang kau bawa. Jadi memang zakat ini soal iman Pak. Ya, iman itu. Kalau orang beriman Pak, gelisah dia untuk tidak keluarkan. Ya, tapi kalau orang yang tidak ada imannya, saya sudah capek dari pagi sampai pagi, dari malam sampai malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Apa haknya anak yatim? Nah, jadi itu persoalan keimanan. Makanya untuk menemukan rahasia itu harus backgroundnya keimanan. Iya Pak. Kalau kita punya keimanan kuat, oh itu Abdurrahman bin Auf. Dia tanya sama Nabi, siapa orang-orang yang pertama masuk surga? Orang kaya? Dia bilang tidak. Nabi bilang orang miskin. Dia jual hartanya semua, aset-asetnya dia jual. Ya, dia jual jadi miskin. Itu Abdurrahman bin Auf, karena termasuk sahabat yang terkaya di zaman itu. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dengan Abdullah bin Zubair. Itu orang-orang paling kaya yang membackup Nabi Muhammad. Ya, nah, dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang pertama masuk surga? Dia bilang orang miskin. Jadi saya kasihin orang kaya, bagaimana? Nah, iya harus jadi miskin. Dia jual asetnya semua, jual aset. Dia sudah jual, masih ada lagi asetnya, masih ada uangnya. Saking kayanya ini Abdurrahman bin Auf. Beda Abdurrahman Kayum, beda. Ya, begitu pas dia jual, sudah selesai masih ada uangnya. Satu-satunya jalan bagaimana supaya uang ini habis, dia belikan korma busuk di kota Madinah. Jadi semua orang yang punya korma busuk, dia ambil, dia beli, baru dia tampung ke gudang, dia masukkan ke pergudangan. Supaya, karena kalau sudah korma busuk tidak ada manfaatnya. Ya, menurut Abdurrahman bin Auf, ternyata di Yaman itu rakyatnya lagi menderita sakit dan tidak ada obatnya kecuali makan korma busuk. Nah, stok korma busuk yang terbanyak digudangkan itu di Madinah sama Abdurrahman bin Auf. Terpaksa itu orang Yaman, rajanya pergi ke Madinah dan beli korma busuk semua. Tidak ada yang tinggal. Stoknya diambil semua dibawa ke Yaman. Begitu orang Yaman makan, ternyata makan korma busuk langsung sehat. Dari korma ini. Akhirnya baru 3 hari miskin, hari ke-4 kaya lagi. Dia kaya lagi hari ke-4.
Dia datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini hari pertama, kedua, ketiga miskin. Hari keempat saya pikir saya akan miskin karena habis mi stok, sudah habis mi uangku. Maka Rasulullah bilang, apa yang kau niatkan? Kau sudah waiting list 10 sahabat dijamin masuk surga, masuk namamu di situ. Coba. Ya. Makanya itu orang kalau kasih nama anak itu Abdurrahman paling banyak, Pak. Karena nama langit itu termasuk 2 yang dicintai oleh Allah, Abdullah dengan Abdurrahman. Ya, jadi anak kasih nama, anak punya anaknya Nabi pertama Ibrahim, Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Jadi kalau anak laki-laki itu kasih nama 3 ini saja, Pak. Karena ada komunitas. Ibrahim Community, anak Nabi Muhammad. Semua yang nama Ibrahim ikut di belakang. Tapi coba Ronaldo, tidak ada Ronaldo Community, tidak ada. Ya, kecuali nanti mudah-mudahan sudah mu'allaf ini Ronaldo. Kita doain saja. Ya, jadi seperti itu, Pak. Ya. Kalau kita lihat dari amalia-amalia, bagaimana rahasia-rahasia itu tergantung keimanan. Nah, kalau sudah ada iman tak, enggak, Pak. Insya Allah orang, Pak. Seperti Ustadz kita ini, Ustadz itu zakatnya 7,5% loh, Pak. Saya itu sudah hitung-hitung. Ustadz ini saya ini kan kita pegawai negeri, gaji dosen, tapi masih menambah dengan profesi sebagai seorang ustadz. Itu dikumpul semua itu. Ya, ceramah mulai dari bulan Ramadan yang lalu dengan Ramadan sampai ke sini, baru kasih keluar 7,5%. Ya, ini yang meninggal ini yang kasih keluar fatwanya 7,5% kalau zakat profesi, yaitu Profesor Dr. Khalid. Ya, itu meninggal bulan Ramadan. Ya, jadi luar biasa itu, Pak. Jadi Ustadz itu kalau dia tidak keluarkan, dia harus wajib keluarkan 7,5%. Iya, persoalan iman, Pak. Ya, kalau iman tidak ada, tidak bisa, harus kasih keluar. Seperti itu. Iya. Tadi malam saya sama-sama ketua Al-Markas, karena saya ceramah di Al-Markas, jadi sama-sama beliau, Pak Faruk NBeta, mantan ketua DPR, sampai tadi malam online zakat yang masuk di Al-Markas 500 juta. Karena dia perkirakan itu, karena tahun lalu itu cuma 100 lebih online. Jadi betul-betul kalau dia online begitu, tidak ada yang menyeleweng. Karena semua orang pakai IT, tahu, aplikasi. Begitu, saya mau masuk di aplikasinya Al-Markas Tak, saya punya zakat fitrah sekian, langsung masuk keuangannya. Begitu juga zakat harta. Jadi enak, bagus itu. Jadi tidak ada kecurigaan yang ada pada panitia. Iya, itu bagus, Pak. Jadi online. Nah, sekarang yang dia bingung itu distribusinya harus tuntas. Saya bilang enggak, kasih keluar 1/8 dari zakat harta itu. Kenapa? Karena orang amil zakat dapat jatah, karena dia yang pergi antar logistik semua ini. Uang bensinnya mana tahu? Jadi agama itu, karena amil zakat ini SK-nya dari Allah, bukan SK-nya dari MUI, dari Muhammadiyah, NU, apa semua, enggak. Dia SK-nya dari Allah. Innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal amil. Memang dia dapat jatah, tahu. Oh, Ustaz, saya tidak mau ambil dulu. Nanti setelah kau ambil, kau mau sedekahkan, silakan. Yang penting kau punya SK turun dari Allah. Itu. Jadi yang ambil zakat di sini, biar kita tidur, bangun karena kita digaji, tahu. Ya. Jadi biar tidur begini harus bangun. Mau dia apa? Iya, karena orang antar, tahu. Sebentar nanti waktu dihitung semua, potong sekian, baru kita bagikan. Kayak begitu, Pak. Ya, saya kira ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya, kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati rikabana wa rikaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa jaddatina wa auladina minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.